Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Di video saya sebelumnya, saya memberikan sebuah giveaway. Sudah diundi, pemenangnya pun sudah diumumkan. Tetapi sayangnya, banyak yang tidak nonton video pengumumannya. Yang membuat tidak ada satupun para pemenang ini yang mengklaim hadiah-hadiahnya. Saya bingung mau dikirim kepada siapa. Maka izinkan saya untuk mengumumkan pemenang, 10 pemenang Rosario. Mereka adalah Anastasia Bernardina, Brigita Andarista, Lovely Wijaya, Made Deni, England Winara, Yose Rose, Ramona Adelina, Stephen AA, Vincentius GL, Marlin Rosiandi. Itu 10 Rosario. Sementara uang saku, saya sediakan 2 uang saku untuk Litwina Linawati dan Susiana. Dan hadiah utamanya laptop, belum ada yang klaim sampai sekarang, yaitu Mary Budi Warman. Lalu Alkitab huruf besar, itu ada Veronica Wilani, Flora Siahaan, Marcelinus Hosana, Veronica Retno Dewati, dan Plain A. Lalu handphone, 1 buah handphone, itu untuk Agustina Sri Karyawati. Saya tunggu sampai akhir September. Kalau enggak ada yang klaim juga, terpaksa saya harus memberikan kepada yang lain. Maka saya tunggu saudara-saudaraku terkasih. Silakan hubungi saya di DM Instagram ataupun di email saya joseph2123@gmail.com. Nanti saya tulis. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua sudah tahu yang namanya orang beriman. Ada satu hal yang harus wajib kudu harus ada, yaitu doa. Dengan doa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah, bersyukur, berterima kasih, memohon, meminta. Tapi juga dengan doa kita mendengarkan suara Allah, menyadari bimbingan-bimbingan Allah. Itu semua saya yakin dari ujung sini sampai ujung sana, seluruh umat di rumah pasti sudah tahu. Udah tahu Romo. Tapi problemnya adalah ketika doa-doa kita kayaknya mentok. Kalau cuma mentok, nggak dikabulin, mungkin kita oke. Mungkin waktu Tuhan belum tiba. Mungkin kita harus menunggu dan menunggu. Tetapi problemnya buat orang beriman seringkali bukan cuma sekedar enggak dijawab doa-doanya, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang berbalik dari apa yang kita minta dalam doa. Pernah enggak saudara-saudara, para frater, suster, romo, ibu bapak, teman-teman di rumah, kita mohon, Tuhan saya mohon kekuatan, kuatkanlah diriku. Tuhan enggak ngasih kekuatan, tapi Tuhan malah kasih kesulitan demi kesulitan. Kita mohonnya, Tuhan beri aku hati yang bijaksana. Tapi Tuhan malah kasihnya problem demi problem, masalah demi masalah datang silih berganti. Kita mintanya, Tuhan beri aku semangat yang rela. Semangat untuk berkorban, semangat untuk ikhlas menjadi hamba-hambamu. Tetapi Tuhan malah memberikan bahaya demi bahaya yang harus kita lalui, lika-liku kehidupan, boro-boro kayak kerikil-kerikil tajam, tapi batu-batu segede gunung, yang makin lama melemahkan, bahkan meruntuhkan, menghancurkan iman kita. Tuhan beri aku cinta, tetapi Tuhan malah kasihnya orang-orang problematik yang datang ke hidup kita silih berganti. Saudara-saudaraku yang terkasih, lantas bagaimana ketika masalah, bahaya, problem, orang-orang bermasalah yang ada di sekitar kita? Bagaimana cara menyikapinya ketika itu yang kita dapat dalam doa-doa kita? Belajarlah dari Santo Paulus. Santo Paulus adalah pribadi beriman yang mampu mengalami sebuah transformasi sempurna luar biasa. Dia merasa dia diselamatkan, dia merasa dia dikasihi, dia merasa dia dikembalikan ke jalan Tuhan. Hasil dari transformasi Santo Paulus adalah yang diucapkan dalam bacaan pertama tadi. Dia sadar dia itu orang berdosa.
Dia sadar dia punya banyak sekali kelemahan. Dia sadar masa lalunya gelap dan brutal. Tapi kasih yang telah mengasihani dia, kuasa kasih Tuhan yang memulihkan dia, membuat Paulus mampu melihat secara berbeda. Aku berdosa, ya. Aku tidak bisa kembali ke masa laluku, memperbaiki apa yang sudah terjadi, iya. Tetapi Paulus mampu bersyukur. Aku ini adalah orang berdosa yang dikasihi oleh Allah dengan kesabaran Yesus yang luar biasa. Dari dosa-dosaku aku belajar sesuatu untuk tidak lagi berbuat salah dan dosa di kemudian hari. Ternyata dari dosa-dosaku ini Tuhan mampu mengutus aku untuk mempertobatkan banyak orang berdosa. Itu poinnya yang pertama. Bagaimana kita mampu melihat kekurangan, kelemahan, masa lalu yang gelap, kepahitan, problematika dari kacamata positif. Saudara-saudara, apakah Anda tahu ketika kita minta kekuatan tapi Tuhan kasih kita kesulitan, kesulitan itulah yang membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Ketika kita minta kebijaksanaan, Tuhan malah kasih problem, gak udah-udah. Justru problem itulah tempat kita belajar mencari solusi-solusi sampai kita terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ketika kita minta semangat ngerjain skripsi, ngerjain tesis, ngerjain tugas-tugas kita, tapi Tuhan malah ngasihnya aneka macam tantangan dan bahaya. Justru dari bahaya, tantangan, lika-liku kehidupan itu, kita belajar untuk punya semangat yang gigih dan kokoh. Ketika kita minta cinta, Tuhan kasih kita orang-orang bermasalah. Inilah, itulah. Justru itulah panggilan kita supaya bisa membantu orang-orang bermasalah itu. Itulah cinta sejati. Mampukah kita merubah hal-hal yang negatif dengan kuasa Tuhan? Kita ubah menjadi sesuatu, justru menjadi berkat dan rahmat istimewa bagi kita. Romo Yosef mah kalau khotbah mah bisa aja, ngomong mah gampang, teori mah semua orang bisa. Nanti dulu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil memberikan kepada kita resep-resep bagaimana tuh bisa punya kacamata yang khusus, melihat masalah menjadi berkat, merubah kutuk menjadi karunia. Dalam bacaan Injil yang luar biasa tadi, sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, Yesus berbicara soal buah. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu adalah sebuah jaminan buat saya, buat Anda semua, buat kita semua. Apakah saudara-saudara ingat ketika kita diciptakan oleh Allah, semua adalah baik. Artinya benih-benih kehidupan dalam diri kita itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Dan ada sebuah jaminan kalau pohonnya baik, benihnya baik, akan menghasilkan buah yang baik. Jadi dari sini adalah sebuah keyakinan dari Allah sendiri yang telah menanamkan kebaikan dalam diri kita. Kita pasti semua bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Mulai dari sekarang tidak ada lagi orang yang minder, merasa kurang, memandang negatif dirinya, entah juga orang lain. Karena pada dasarnya kita semua baik. Saya percaya semua frater dari ujung sana sampai ujung sana adalah orang-orang baik. Saya percaya suster, romo, umat beriman, kita semua berawal dari hal yang baik. Kembalilah ke hal baik itu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Percayalah hal itu. Tetapi bagaimana Romo bisa konsisten dari awal baik sampai nanti akhirnya baik? Hal yang kedua, Yesus menyinggung soal rumah. Setiap orang yang datang kepadaku
mendengarkan sabdaku dan melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumah. Digambarkan ada dua pribadi yang sama-sama mendirikan rumah, tapi ada perbedaan yang besar, sangat luar biasa. Yang satu, ini dia penting, menggali dalam-dalam. Soal kedalaman sebetulnya hidup Kristiani itu. Jadi seorang pastor, frater, suster, suami, istri, anak, orang tua, apapun tugas-tugas kita, soal kedalaman. Ketika ngelihat orang, apakah ngelihat kedalamannya yang baik? Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, apakah kita mampu melihatnya lebih dalam lagi, bukan sekedar apa yang dilihat oleh manusia dengan mata manusiawinya? Wah, dia hebat, dia berprestasi, dia itu bisa ini, bisa itu, dia punya ini, punya itu, oh pasti dia bahagia. Nanti dulu, lihatlah lebih dalam lagi hidup kita. Temukanlah benih kebaikan yang telah ditanamkan Allah dalam hidup kita. Selain kedalaman, juga dikatakan dia mendasarkan rumah itu di atas batu. Kedalaman dan juga fondasi yang kokoh. Sementara orang yang mendengar sabda Tuhan tapi tidak melakukannya adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Saudara-saudaraku yang terkasih, minggu pertama bulan kitab suci ini ditutup dengan sebuah ajakan Yesus. Terima kasih saya melihat di Instagram, di Facebook, di YouTube bahkan banyak umat beriman di seminari juga kita melakukan BKSN. Entah Zoom, entah langsung juga ada. Terima kasih sudah membaca firman Tuhan. Terima kasih sudah bersekutu, berkumpul, merenungkan sabda Tuhan. Tapi ternyata minggu pertama ini ditutup tidak hanya dengan sekedar membaca, merenungkan saja, tapi sampai pada apakah kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Itulah yang saya sedang perjuangkan sebagai seorang imam, pengajar kitab suci, pengkhotbah, ngomong tentang sabda Tuhan di mana-mana. Semua itu menjadi hilang sia-sia, tidak berguna kalau saya tidak melakukan firman itu. Saya percaya akan ada sebuah kebaikan dan sudah terjadi kebaikan-kebaikan itu dalam hidup saya. Bagaimana dengan hidup Anda semua? Tuhan Yesus memberkati. Amin.